meluangkan waktu untuk hadir di saat ini. Sebelum kita memulai dengan kegiatan konseling kelompok, kita akan berdoa dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memimpin doa. Kalau tidak ada, tidak di kakak di sini yang akan memimpin. Kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Bisa bersuara. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Di sini saya akan menanyakan, apakah dari teman-teman ada yang sudah tahu tujuan kita bertemu di tempat ini? Ada yang sudah tahu? Saya Pak, Ya. tujuan kita bertemu di sini untuk membahas tentang kecemasan belajar. Ya, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok seperti ini? Belum Kak. Belum pernah. Ya, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, serta asas-asas dalam konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok di sini kita akan membahas tentang kecemasan belajar. Kecemasan belajar bertujuan untuk satu persatu memberikan kesan, pesan, sehingga pada saat teman-teman kembali ke kos masing-masing atau ke rumah masing-masing bisa membawa pulang satu kesan yang merubah teman-teman. Dalam pengertian konseling kelompok, di mana pengertian konseling kelompok itu adalah untuk membantu teman-teman, memberikan solusi kepada teman-teman tentang masalah yang teman-teman hadapi. Yang berikut asas-asas konseling kelompok, yaitu kita akan menjaga rahasia. Misalnya dari teman-teman ada masalah yang perlu kita jaga, cukup kita yang dalam konseling kelompok ini yang tahu tentang masalah tersebut. Jangan ada orang di luar kita tahu tentang masalah yang kita bahas saat ini. Yang berikut kesukarelaan. Kesukarelaan itu artinya teman-teman sudah relakan diri untuk memberikan pendapat, menceritakan masalah teman-teman masing-masing. Yang berikut kegiatan kenormatifan, yaitu pendapat dan saran dari teman-teman. Artinya dalam konseling kelompok bukan hanya kita sendiri yang berbicara, tetapi teman-teman juga harus memberanikan diri untuk berbicara. Yang berikut kita akan ice breaking dulu, yaitu kakak ada punya satu permainan. Permainannya kalau sebut angka 1 itu berarti apel, angka 3 berarti durian. Jadi lihat di tangannya kakak. Kalau misalnya kakak ada orang bilang apel, begini berarti ada yang bilang itu bukan apelnya, ada yang bilang durian. Kalau kakak bilang durian, tapi satu tangan begini, jawabnya itu apel. Paham? Paham. Kakak paham? Ini apel. Ini apel, tiga begini durian. Jadi lihat di tangannya kakak saja. Kita mulai ya, kita coba. 1, 2, 3. Apel, durian, apel, durian. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan membacakan janji konseling kelompok. Janji konseling kelompok ini saya akan mengundang teman-teman untuk kita sama-sama berjanji.
Saya dulu membaca, teman-teman menyusul. Mari kita mulai. Janji konseling kelompok. Janji konseling kelompok. Saya yang telah bersedia hadir Saya yang telah bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok ini dalam kegiatan konseling kelompok ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu kata atau keterangan yang tidak boleh dan tidak nyata diketahui orang lain. Baik teman-teman, sudah mendengarkan janji kita sama-sama. Berarti dari semua masalah ini rahasia. Kita akan masuk dalam tahap inti. Tahap inti yang pertama itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing, prodi kita, serta prodi kita. Perkenalkan, nama saya Angela Deleo. Saya dari program studi pastoral konseling. Di sini saya dengan kakak 2 orang akan berperan sebagai pemandu kegiatan. Gitu. Perkenalkan, nama saya Nurul Sundini, biasa disapa Novan. Prodi pastoral konseling. Ya baik, salam semua. Perkenalkan, nama lengkap Mardianto Nope, prodi pastoral konseling semester 4. Perkenalkan, nama saya Sandra Selan. Saya dari program studi manajemen pendidikan. Perkenalkan, nama saya Imelda Wulandari Desi, prodi manajemen pendidikan Kristen. Perkenalkan, nama saya Zena Stefania Tai, biasa dipanggil Zen, prodi FAB. Baik, salam. Perkenalkan, nama lengkap saya Majes 3, biasa disapa Ahmad. Saya dari prodi manajemen pendidikan Kristen. Baik, perkenalkan, nama saya Jenny Faot, biasa disapa Jenny. Saya dari prodi PAK semester 6. Baik, terima kasih atas perkenalan singkat kita. Mungkin dari perkenalan ini teman-teman sudah menghafal ya. Ini namanya Jenny, ini namanya Sandra, Imelda, Jen dengan Amma. Jadi ini sedikit perkenalan dari kita semua. Kita akan masuk dalam teknik selanjutnya, yaitu di sini yang kita bertiga gunakan itu teknik pendekatan behavioral. Itu di mana dalam teori pendekatan behavioral ini dia ada teori ABC. A itu artinya accident, yaitu perilaku yang ditimbulkan dari teman-teman melalui masalah yang akan kita bahas pada saat ini. Yang berikut B artinya behavior, yaitu perilaku dari teman-teman. Mungkin dari tadi kita berbicara begini, kita sudah saling tahu perilaku teman saya seperti ini. Yang berikut C itu tentang konsekuensi atau timbal balik yang dirasakan teman-teman seperti apa. Nanti kita akan bahas dalam. Yang berikut kita akan masuk dalam deskripsi masalah yang teman-teman alami. Masalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini tentang kecemasan belajar. Di sini kami akan mendengarkan teman-teman untuk bercerita masalah pengalaman yang teman-teman rasakan di bangku perguruan tinggi, terutama di Institut Agama Kristen di Kupang. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman, tapi kita menceritakan masalah ini satu persatu, jadi supaya teratur. Jadi mungkin mulai dari kakak Jen.
Ada yang mau perkenalan? Punya ada yang mau cerita duluan? Punya sebenarnya sih harusnya sih harus dari sini atau dari mana, tapi ada yang bersedia begitu cerita duluan. Silahkan, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada teman. Tanya apa ya? Mungkin ada yang malu sekarang, tapi apa Saya ya? mungkin dari saya dulu. Bercerita, mungkin saya curhat tentang mungkin saya kecemasan dalam proses pembelajaran di kelas. Dimana karena saya di satu mata kuliah itu saya cemas bagaimana nanti saya mendapatkan nilai yang cukup bagus lalu gitu ya di akhir semester. Di situ saya pernah membuat kesalahan. Waktu itu saya malamnya saya kerja tugas terus sampai saya tidur telat sekitaran 2:30 hampir siang. Setelah itu saya mau bangun paginya, nanti kan besoknya kuliahnya tepat di jam 10, tapi